Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasya Rahman Nabila. Saya dari Fakultas Teknologi Bisnis. Prodi saya Bisnis Digital. Saya kelas 4C Malam. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang React Native. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pemrograman mobile, yaitu Pak Isan Maulana Eskom NTI. Oke, lanjut aja ke materi pembahasan kali ini, yaitu tentang React Native. Yang pertama ada pengertian React Native. Pada tahun 2024, React Native tetap menjadi pilihan utama bagi pengembangan aplikasi mobile di seluruh dunia, dengan lebih dari 50% developer memiliki sebagai framework favorit untuk pengembangan cross-platform. React Native adalah kerangka kerja open source yang dikembangkan oleh Meta atau Facebook untuk membangun aplikasi mobile untuk iOS dan Android menggunakan bahasa JavaScript. Dengan React Native, pengembangan bisa menulis kode sekali dan menggunakannya untuk kedua platform sekaligus, menghindari kebutuhan untuk belajar bahasa pemrograman berbeda seperti Java, Kotlin, atau Swift. Selanjutnya ada kelebihan React Native. Yang pertama, ada satu kode untuk dua platform, yaitu React Native memungkinkan Anda menulis kode sekali dan menjalankannya di iOS dan Android tanpa perubahan. Ini artinya bisnis atau developer tidak perlu membuat dua tim pengembangan terpisah untuk masing-masing platform. Yang kedua, ada performa seperti aplikasi native, yaitu meskipun menggunakan JavaScript, React Native menghasilkan aplikasi yang berjalan setajam aplikasi asli atau seperti yang dibangun dengan Swift atau Kotlin. Ini karena framework ini mengubah kode JavaScript menjadi komponen sistem operasi secara real time. Selanjutnya ada cepat dalam pengembangan, yaitu fitur seperti hot reloading memungkinkan pengembang melihat perubahan desain atau kode langsung dalam hitungan detik tanpa perlu menunggu aplikasi restart. Ini mempercepat proses uji coba dan mempersingkat waktu sampai aplikasi bisa diluncurkan ke pasar. Yang keempat ada komunitas dan perpustakaan yang luar biasa. React Native memiliki komunitas pengembangan global yang sangat aktif. Ada ribuan library, open source, atau plugin yang bisa diintegrasikan dengan mudah untuk menambah fitur seperti pemrosesan gambar, notifikasi, atau bahkan augmented reality. Yang kelima ada biaya rendah dan fleksibel. Dengan React Native, bisnis hanya perlu mengelola satu tim developer dan satu kode, bukan dua. Ini mengurangi biaya operasional dan memudahkan dalam memelihara aplikasi di masa depan. Selain itu, framework ini gratis karena open source sehingga tidak ada biaya lisensi. Yang keenam ada dukungan untuk teknologi modern. React Native terus diperbarui untuk mengikuti tren teknologi. Contohnya ada TypeScript, AR atau VR. Yang ketiga, web apps. Selanjutnya nomor 7 ada populer di pasar global dan lokal. React Native digunakan oleh perusahaan besar seperti Instagram, Airbnb, dan Gojek atau Traveloka. Di Indonesia, survei tahun 2024 menunjukkan 65% pengembangan memilih React Native untuk proyek cross-platform karena kemudahan pengguna dan hasil yang berkualitas. Yang
Terakhir, ke-8 ada skabilitas yang baik. Aplikasi yang dibangun dengan React Native mudah diperluas atau diperbarui. Developer bisa menambahkan fitur baru tanpa harus mengubah struktur kode dasar, sehingga bisnis bisa lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada kekurangan React Native. Yang pertama, ada performa terkadang kurang untuk aplikasi berat, yaitu meskipun React Native sudah lebih cepat dengan pembaruan seperti Fabric Renderer, aplikasi dengan tugas kompleks atau misalnya game 3D, analisis dapat real time atau pemrosesan video mungkin tetap kurang responsif dibanding aplikasi sepenuhnya natif atau dibangun dengan Swift atau Kotlin. Hal ini dikarenakan JavaScript tidak melancar bahwa pemrograman natif untuk operasi berat. Yang kedua, ada keterbatasan fitur natif yang langsung tersedia, yaitu beberapa fitur hardware canggih atau seperti sensor khusus, pengelolaan gambar tingkat tinggi, atau integrasi dengan layanan platform tertentu mungkin tidak didukung oleh React Native. Untuk itu, developer perlu menulis kode natif atau Java atau Kotlin untuk Android atau Swift atau Objective-C untuk iOS, atau mencari library pihak ketiga yang membutuhkan waktu dan skill tambahan. Selanjutnya yang ketiga ada perlu memahami bahasa natif untuk integrasi. Jika aplikasi membutuhkan fitur yang tidak tersedia di React Native atau library-nya, developer harus belajar bahasa pemrograman natif, misalnya Swift atau Kotlin. Ini mengurangi keunggulan hanya pakai JavaScript yang menjadi kelebihan utama React Native. Yang keempat ada perpustakaan library tidak selalu terupdate. Beberapa library pihak ketiga atau plugin mungkin tidak segera diperbarui untuk kompatibel dengan versi React Native terbaru. Hal ini bisa menyebabkan bug atau kesulitan dalam memperbaiki aplikasi. Yang kelima ada masalah rendering atau aplikasi lama. Aplikasi React Native yang dibangun sebelum pembaruan Fabric Renderer atau sebelum 2024 mungkin mengalami masalah seperti lag atau tampilan UI yang tidak smooth. Pembaruan ini memang mengatasi masalah ini, tetapi migrasi ke sistem baru bisa memakan waktu. Yang keenam ada debugging lebih sulit, mencari dan memperbaiki kesalahan atau bug di aplikasi React Native bisa lebih rumit, terutama jika terjadi interaksi antara kode JavaScript dan komponen natif. Developer perlu menggunakan tools khusus untuk menguji di perangkat fisik untuk hasil yang akurat. Yang ketujuh ada tidak ideal untuk aplikasi game tingkat tinggi, yaitu React Native tidak dirancang untuk game berbasis grafis intensif. Jika tujuan Anda membuat game seperti PUBG Mobile atau Call of Duty, framework ini mungkin bukan pilihan terbaik. Selanjutnya, yang terakhir ada setup awal lebih rumit untuk proyek khusus, yaitu meskipun Expo atau alat pengembangan React Native berbasis cloud memudahkan pemula, proyek yang memerlukan kontrol penuh atau misalnya akses ke hardware khusus mungkin membutuhkan konfigurasi manual yang rumit, mirip dengan pengembangan natif. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kesimpulannya yaitu React Native adalah alat yang memudahkan dalam pembuatan aplikasi mobile karena bisa digunakan untuk iOS atau Android sekaligus. Dengan menggunakan JavaScript, bahasa pemrograman yang
Sudah ada lebih dari 25 tahun, React Native menjadi lebih mudah dipelajari, terutama bagi pemula. Banyak sumber belajar yang tersedia hingga siapapun bisa mencobanya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.